Halo, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas materi permutasi yang kita awali dengan pengertian atau notasi faktorial. Apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial akan digunakan untuk mempelajari materi ini di mana lambangnya adalah tanda seru. N faktorial itu adalah 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali N, atau bisa kita balik menjadi N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 sampai paling akhir adalah 1, di mana 1 faktorial itu sendiri adalah 1, 0 faktorial itu adalah 1 juga. Contohnya 5 faktorial, maka itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya adalah 120. Bagaimana kalau 5 faktorial dibagi 4 faktorial? 5 faktorial seperti yang kita jabarkan tadi adalah seperti ini, dibagi 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, sehingga kita bisa sederhanakan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini kan 4 faktorial, kita bisa tuliskan seperti ini bisa kita coret sehingga tinggal sama dengan 5. Lalu ada materi nyatakan notasi berikut dengan notasi faktorial. 21 kali 22 kali 23. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk faktorialnya adalah 21, tuliskan soalnya sekali lagi, dikali. Nah, setelah angka 21 ini karena dia menurun terus berarti kan angka 20. Berarti di sini pengalinya adalah 20 faktorial per 20 faktorial, sehingga 21 22, 23 atau 23, 22, 21 dikali 20 faktorial itu adalah 23 faktorial dibagi 20 faktorial. Inilah bentuk faktorialnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait permutasi. Apa beda permutasi dan nantinya kita pelajari permutasi dan kombinasi. Permutasi itu adalah pemilihan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Permutasi di sini kata urutan itu misalnya A, B itu berbeda dengan atau tidak sama dengan BA. Urutannya sudah berbeda. Artinya misalnya kalau kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari, pemilihan pengurus OSIS, posisi ketua dan posisi wakil, jika A menjabat ketua, B menjabat wakil, maka akan berbeda hitungannya apabila B yang menjabat ketua dan A yang menjabat wakil. Itu dua-duanya dihitung. Itu namanya memperhatikan urutan. Misalnya merah dan kuning, merah pertama, kuning kedua, itu akan berbeda dengan kuning pertama, merah kedua. Itu namanya memperhatikan urutan. Bagaimana penerapan dari permutasi dan kombinasi nanti? Kalian bisa melihat materi berikut, kemudian akan kita sandingkan nanti dengan materi kombinasi. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Rumusnya adalah permutasi dari banyaknya N atau banyaknya data, tapi dipilihnya hanya R, artinya sebanyak R. Maka itu akan menjadi N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kita ambil contoh, tersedia 5 baju batik corak yang berbeda di dalam suatu toko. Diambil 2 baju dan akan dipajang di etalase toko. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Nah, kita lihat corak, misalnya yang pertama itu ada corak daun, yang kedua ada corak bunga. Kalau yang pertama ditaruh di corak daun, yang kedua corak bunga, itu akan beda pemikirannya apabila yang pertama adalah corak bunga, yang kedua adalah corak daun. Sehingga ini termasuk dalam materi permutasi. Sehingga kita peroleh dari 5 baju yang ada akan dipilih 2. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 5 faktorial per 5 dikurangi 2 adalah 3 faktorial. Kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini bisa disederhanakan. Sehingga tinggallah 5 dikali 4 yaitu 20. Oke. Sekarang tentukan banyaknya susunan pengurus RT yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Ingat, di sini posisinya ditentukan yaitu ketua, sekretaris dan bendaharanya, itu posisi, berarti susunannya ditentukan. Maka dia termasuk sebagai permutasi. Sehingga dari banyak yang ada adalah 16, dipilih ketua 1, sekretaris 1, bendahara 1, sehingga yang dipilih adalah 3 orang.
Berarti itu adalah permutasi dari 16 dipilih 3, yaitu 16 faktorial per 16 dikurangi 3 faktorial. Langkahnya sama seperti tadi. Yang kedua, ada namanya permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, memuat beberapa unsur yang sama ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan soal yang menyangkut warna bendera atau huruf, susunan huruf. Kita masuk ke contoh. Untuk permutasi dengan unsur yang sama, rumusnya adalah n faktorial dibagi pilihan pertama, yang pertama sama, yang kedua sama, dan yang seterusnya. Contohnya ini, pencacahan. Nah, dari sini kita peroleh huruf P berapa? Huruf P nggak ada yang sama. Udah itu huruf E nggak ada yang sama. Kemudian dari 10 huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 huruf. Yang sama huruf N. Huruf N yang sama itu ada berapa? Ada 2. N ini dengan N ini. Kemudian huruf A ada 3. 1, 2, 3. Kemudian huruf C 2. Yang lain tidak ada yang sama. Maka kita dapat susun dia menjadi 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga kita akan dapat banyaknya susunan yang ada adalah 151.200 kata. Selanjutnya permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu soal di mana kondisinya dia dalam posisi melingkar. Misalnya duduk melingkar atau mungkin dia memainkan suatu permainan yang posisinya melingkar atau membentuk suatu lingkaran. Nah, rumusnya adalah n dikurangi 1 faktorial. Misal, 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Nah, ini kan melingkar dia. Tentukanlah banyaknya susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Karena n-nya adalah 6, maka permutasi atau susunan yang mungkin adalah 6 dikurangi 1 faktorial, yaitu 120 susunan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi kombinasi. Kombinasi itu adalah banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut dan tanpa memperhatikan urutan. Nah, kombinasi bedanya dengan permutasi ada di urutan atau kata susunan. Kalau permutasi sangat memperhatikan susunan atau urutan, seperti halnya posisi A, B itu tidak sama dengan BA, sedangkan dalam kombinasi urutan itu tidak pernah diperhatikan, sehingga AB itu akan sama aja dengan BA. Sehingga rumusnya adalah kombinasi dari N diambil R itu adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, biasanya rumus kombinasi digunakan untuk soal-soal yang melibatkan pencampuran warna. Misalnya dari 10 warna akan diambil 3 warna untuk dicampur. Kita tidak pernah memperhatikan urutan mana yang diambil. Kemudian ada posisi jabatan tangan. Misalnya si A dengan si B jabatan tangan itu sama aja dengan B dan A jabatan tangan karena orangnya sama. Kemudian pemilihan pemain tanpa memperhatikan posisi yang diminta. Misalnya dari 20 orang pemain akan dipilih 11 orang sebagai tim inti pemain sepak bola gitu misalnya. Maka di sana tidak ada posisi yang diperhatikan. Kecuali misalnya kalau ada soal dari 20 orang akan dipilih 11 orang sebagai pemain, akan dipilih 1 orang sebagai kapten, 2 orang sebagai misalnya pemain sayap kiri atau kanan dan lain sebagainya, maka di sana ada posisi yang harus dia tempati, maka itu akan menggunakan rumus permutasi. Kalau dia tidak menggunakan posisi atau susunannya, maka dia akan menggunakan rumus dari permutasi. Nah, misalnya lagi pemilihan pengurus tanpa memperhatikan posisi yang dijabat, misalnya dari 15 orang siswa akan dipilih 3 orang sebagai pengurus kelas. Di sana tidak ada posisi yang dia inginkan. Tapi kalau soalnya misalnya dari 15 orang siswa akan dipilih 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai wakil, 1 orang sebagai bendahara, 1 orang sebagai sekretaris, maka dia sangat memperhatikan posisi sehingga nantinya akan menggunakan rumus permutasi. Sekali lagi, apabila tidak memperhatikan posisi, maka dia akan menggunakan rumus kombinasi. Apabila memperhatikan posisi, dia akan menggunakan rumus permutasi. Rumus dari kombinasi hampir sama dengan permutasi, hanya di sini kalau di sini adalah pengambilan R dari N unsur yang tersedia, N faktorial per N min R faktorial, itu kalau permutasi. Kalau kombinasi berisi kali R faktorialnya. Nah, banyak pilihan dari kombinasi, misalnya seorang pelatih bola basket akan memilih 5 orang pemain dari 10 orang yang berhak dipilih. Maka banyaknya cara memilih itu adalah dari 10 dipilih 5. Maka 10 faktorial per 10 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial.
10 faktorial, karena di sini ada 5 faktorial, kita cukup dia jabarkan sampai kali 5 faktorial. 5 faktorial yang di bawah ini karena ada 2, satu yang kita jabarkan, satu yang kita bisa sederhanakan nanti. Ini bisa kita sederhanakan nanti. Setelah itu ini dengan ini bisa kita sederhanakan biar nggak banyak ngabisin waktu untuk berpikir. Kalau yang ini dengan ini bisa, ini dapat 2. Mungkin yang ini dengan yang ini juga bisa, ini dapat 2, sehingga hasilnya adalah 252 cara pemilihan. Nah, banyak sekali soal-soal yang bisa kita padu-padankan, apakah dia menggunakan permutasi ataukah kombinasi, itu sekali lagi tergantung dari konteks kalimat. Misalnya, dari 10 orang jenderal akan dipilih 3 orang jenderal yang akan ditempatkan di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Kata ditempatkan itu, dia sudah memperhatikan posisi dia akan ada di mana, maka dia nantinya akan menggunakan rumus kombinasi. Tapi apabila soalnya diubah, dari 10 jenderal akan dipilih 3 orang jenderal untuk dikirim ke suatu daerah. Nah, di sana tidak ditentukan di mana dia akan ditempatkan, maka dia menggunakan rumus kombinasi. Jadi itu materi kita yang bisa Ibu jabarkan, silakan belajari dan pahami dengan baik.